Halo, dengar suara saya ya? Ini tadi tiba-tiba crash. Jadi, tadi dengar sampai mana ya? Karena tadi saya sudah ngomong panjang lebar. Terakhir dengar sampai mana ya? Tadi ngomong panjang lebar nggak nyadar kalau ternyata crash. Terakhir sampai mana? Oke, bentar. Ini sampai mana ya tadi perbandingan? Belum masuk ini ya bankruptcy cost. Nah, ini hubungannya tadi debt to equity ratio. Yang saya jelaskan kita masuk ke ini ya, kita masuk ke case 3. Kasus ketiga. Jadi kasus ketiga kita menambahkan yang namanya bankruptcy cost. Ini. Ini lihat di layar kelihatan apa ya? Ini tadi cash flow. Jadi intinya kita ulang lagi ya. Nah, ini ya untuk case 2 kita ada example unlevered sama levered. Ini yang tadi udah di ini.
tax shield itu yang tadi ya, manfaat penghematan pajak kayak gitu. Penghematan pajaknya kalau ini tinggal dikali aja annual tax shield-nya. Yang tadi udah ya ini ya. Nah, ini yang kita hitung value of levered firm, jadi value firm yang menggunakan hutang sama dengan value yang unlevered ditambah present value dari manfaat pajak tadi. Udah ya. Nah, ini kalau misalnya diketahuinya seperti ini, EBIT. EBIT itu berarti apa? Earning before interest and tax 25, berarti kita kan menghitung ini sebelum interest ya, sebelum interest dan sebelum tax. Itu 25 juta. Tax rate-nya 35%, debt-nya 75 miliar, cost of debt 9%, unlevered cost of capital, ingat unlevered cost of capital berarti kan biaya modal hutang yang biaya modal perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Atau kalau di sini tadi apa? Kalau dimasukin ke ini ke modul berarti dia KEU kan, unlevered cost of capital ini. Nah, ini tinggal perhitungan biasa aja yang tadi ya. Ingat ya, VU, VL dapat E-nya. Ini fiturnya. Ini kalau misalnya menghitung apa? Dia menggunakan proposition 2. Ini ya, abaikan. Nah, ini case 3. Jadi gini ceritanya. Memang adanya hutang itu merupakan tax deductibility bagi perusahaan. Jadi semakin besar hutang, otomatis kan bunganya juga semakin besar, otomatis manfaat pajaknya juga semakin besar kayak gitu. Tapi apa itu menguntungkan? Itu pertanyaannya. Memang pada awalnya menguntungkan. Pada titik tertentu ini, at some point, the additional value of the interest tax shield will be offset by the increase in expected bankruptcy cost. Jadi, ada satu titik di mana ketika manfaat pajak itu semakin naik, maka ini juga akan menaikkan expected bankruptcy cost, seperti itu. Kan hubungannya kalau misalnya kita melihat struktur modal, kita melihatnya ke debt to equity ratio ya. Jadi debt dibagi ekuitas. Ketika DE rasio ini meningkat, berarti kan hutangnya semakin besar. Karena hutang sebagai pembagi ya. Ketika ini meningkat, hutangnya kan semakin besar. Nah, hutang yang semakin besar ini akan menaikkan kemungkinan untuk kemungkinan bangkrut kayak gitu. Sehingga nggak bagus. Makanya tadi at some point the additional value of the interest tax shield will be offset by the increase in expected bankruptcy cost. Nah, ketika bankruptcy cost ini naik, maka value of the firm bakalan